Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita membuat sebuah video yang mana video ini kita menginformasikan tentang ceramah dari Kiai Agil Sirat, yang mana ceramah ini cukup pedas. Beliau mengkritik kepada golongan kaum habaib yang menurut beliau sebahagian dari oknum-oknum habaib ini perilakunya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah rekaman suara daripada beliau. Masih seringkali memanfaatkan rumah-rumah ibadah, majelis taklim dan pusat-pusat kegiatan keagamaan di lingkungan pemerintahan BUMN yang masih terlalu longgar untuk menjadi wahana persemaian ideologi dan penyebarluasan kekerasan dan anti moderasi agama. Kan di Jakarta itu sholat Jumat sangat banyak, stok khotib kurang. Saya kita asal mulanya. Jadi khutbah khotib seadanya. Masjid banyak, kantor-kantor Jumatan, masjid-masjid di masyarakat sangat banyak. Yang mampu khutbah kekurangan. Stok khotib yang kurang. Akhirnya seadanya khotib. Saya bisa ngomong. Karena naiklah ke panggung-panggung khutbah Jumat orang-orang yang tidak layak, tidak pantas menyampaikan dakwah Islam dengan sebenarnya. Dalam khutbah caci maki tidak sah itu khutbahnya. Kalau ukuran kitab Fathul Mu'in, Fathul Qarib tidak sah. Nyebut nama aja nggak sah. Kalau khutbah mencaci maki orang, dia menyebut nama sudah tidak sah. Kalau mau ceramah, kalau mau menyebut nama di luar khutbah, ceramah biasa. Dalam khutbah, 2 khutbah itu mengganti 2 rakaat salat zuhur. Sangat suci, sangat sakral khutbah Jumat itu. Rumah-rumah ibadah, majelis taklim dan pusat kegiatan keagamaan yang telah berhasil dikuasai oleh kelompok intoleran seringkali berubah fungsi dari yang seharusnya menjadi pusat ketaatan dan pusat peradaban yang menyebarluaskan kasih sayang, kemanusiaan dan menggerakkan kemajuan, berubah menjadi pusat penyebarluasan kebencian, kekerasan, konflik dan perpecahan. Kalau Indonesia memang yang banyak berbuat begini yang orang Islam. Kalau di negara yang mayoritasnya Katolik, orang Katolik. Kalau Indonesia kalau mayoritas orang Islam, copetnya orang Islam, yang korupsi orang Islam. Kalau di Filipina ya orang Katolik. Kalau di India ya orang Hindu. Kalau di Cina misalkan, ya Buddha. Kalau di Banyuwangi copetnya orang mana? Ada di Bali copetnya orang mana? Orang Banyuwangi sih, Islam juga. Islam juga copetnya ya. Kalau di Amerika Protestan banyak, copetnya Protestan. Kalau di Indonesia mayoritas Islam, maka bajingannya juga orang Islam. Nabi Muhammad ketika menerima tamu Kristen Najran dihormati, kemudian Nabi mengatakan, "Qul inna awliyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin." Ayo kita duduk bersama, bincang-bincang, entah aku atau Anda yang benar. Coba. Kamu mengatakan saya benar, kamu salah, goblok, enggak gitu, enggak. Ini orang yang mengaku keturunannya ini, mulutnya kotor banget. Karena ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Nabi dulu, mari kita duduk bersama, ayo kita bincang-bincang. Inna
kami au iyyakum atau Anda, atau inna au iyyakum kami atau Anda la'ala hudan yang benar, au fi dhalalim bin atau yang tidak benar. Ayo kita ngomong. Itulah sikap Nabi Muhammad ketika menerima tamu Asran Najran. Dan ketika Raja Ethiopia Najasyi meninggal dunia beragama ortodok, Nabi Muhammad salat gaib, mengajak para sahabatnya salat gaib menyalati kematian Raja Ethiopia yang ortodok. Ketika ada jenazah lewat, Nabi berdiri. Sahabat mengasih tahu, itu jenazah Yahudi Rasulullah. Iya, saya tahu. Itu yang lewat di jenazah Yahudi saya tahu. Tapi mari kita hormati orang yang akan menghadap Tuhan. Itulah contoh-contoh yang sangat luar biasa dari akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW. Kenapa kita umatnya amburadul, carut marut, gak karuan, terutama di Indonesia ini yang jauh dari nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW, bahkan yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Ngomong nggak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum marah, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini bukan Habib, di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turunan siapa. Nah, itulah sekilas ceramah dari Kiai Agil Sirat. Beliau menyampaikan bimbingan-bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada kita agar kita senantiasa menteladani budi pekerti Rasulullah SAW, wabil khusus bagi orang yang merasa keturunan Rasulullah SAW. Dan kita umatnya pun, kata beliau, jangan sampai amburadul, carut marut. Hendaklah senantiasa apa yang kita lakukan itu kita ukur dengan kepribadian Rasulullah. Apakah yang kita lakukan sudah ada meniru daripada tabiatnya Rasulullah atau jauh daripada apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Silakan Anda berkomentar apakah Anda setuju dengan Kiai Agil Sirat atau Anda tidak sepaham dengan beliau. Silakan berkomentar, tapi berkomentarlah dengan komentar yang santai saja, yang sopan dan memberikan wawasan bagi kawan-kawan yang lain. Sekiranya inilah yang kami sampaikan di dalam channel YouTube kami ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.